Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Ruri. Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku mau bikin video cerita aku gimana aku bisa jadi pramugari. Aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau aku sekarang lagi ngeron di Hotel Mercure di Pontianak. Aku mohon maaf buat kalian semua yang udah nungguin video aku. Aku emang sengaja cari tempat yang hening seperti ini karena kalau di rumah itu susah banget bikin videonya karena berisik. Ya, I'm so sorry. Di video ini aku mau bikin giveaway buat kalian. Cara ikutan giveaway-nya, kalian harus subscribe YouTube channel aku dan like video-video aku, follow Instagram aku, dan like 10 foto yang ada di Instagram aku. Pertanyaannya bakal aku kasih di akhir video ini ya. Dan giveaway-nya, hadiahnya adalah ini, tumbler dari Starbucks dari negara Amsterdam ya. Ini aku beli waktu aku lagi cuti ke Eropa. Kita mulai aja ya ceritanya. Awal mulanya aku pramugari itu nggak langsung jadi pramugari Garuda Indonesia ya. Aku udah mengalami masa-masa sulit sebelumnya. Waktu kecil itu emang aku pengen banget jadi pramugari karena kebetulan abang aku pramugara di airlines milik negara. Seneng banget ngeliat abang aku yang bisa jalan-jalan, naik pesawat, dan kebetulan teman-temannya dia pramugari itu cantik-cantik, ramah-ramah. Aku pengen banget jadi kayak mereka. Pas SMA udah mulai berubah cita-citanya. Pramugari adalah, tapi cuma tinggal berapa persen gitu. Terus SMA, abang aku nawarin aku untuk ikutan tes pramugari di airlines milik negara itu juga. Tapi sistemnya berbayar. Sayang banget, aku waktu itu ikut tesnya nggak lulus. Tes pertama tuh aku udah nggak lulus karena alasannya kayaknya aku tuh masih belum siap untuk kerja. Yaudah, aku ikhlaskan saja. Tapi sebenarnya aku nangis waktu itu, kayak ya gimana sih kalian pertama kali ngelamar kerja nggak keterima, pasti sedih kan. Aku kuliah di Universitas Pembangunan Nasional yang ada di Surabaya dan aku ngambil jurusan akuntansi. Selama kuliah itu aku cari kesibukan. Aku sempat sekolah modeling di Mahardika, cuman sayangnya sekarang udah nggak ada lagi sekolah itu. Aku juga nyambi sebagai SPG. Aku udah pernah nyobain SPG yang ada di supermarket. Aku udah pernah nyobain SPG yang ada di event-event tertentu lah. Semester 3 itu juga abang aku nawarin lagi. Kali ini ada pembukaan di airlines milik negara itu juga, cuman gak berbayar karena mereka emang lagi butuh pramugari. Akhirnya aku ikutin lah tes-tesnya segala macam dan alhamdulillah aku keterima. Aku dikontrak selama 3 tahun di airlines itu dan aku ikutin selama 3 tahun itu. Sebenarnya aku pernah ditawarin sama teman aku ground staff Garuda. Dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya ada pembukaan loh di Garuda Indonesia. Waktu itu aku kontrak di tahun kedua kalau nggak salah, udah masukin data by online. Aku izin sama mama aku, "Ma, ada pembukaan nih Garuda di Malang gitu, kamu mau ngapain nih? Pengen nyoba aja gitu kan. Nggak usah aneh-aneh dede, kan kamu masih dalam masa kontrak," katanya gitu. "Kamu kalau misalnya ada apa-apa nanti kamu bayar penalti deh dan lain-lain segala macam." Emang iya, karena aku kan posisinya masih masa kontrak nih. Jadi kalau misalnya aku putus hubungan, aku pasti harus bayar penaltinya. Alhamdulillahnya ada pembukaan rekrutmen di Surabaya. Jadi aku nggak harus jauh-jauh ke Malang atau ke Jakarta yang lainnya lah. Aku masukin data kan by online, baru ada email tuh kalau ada wawancara di Hotel Bumi Surabaya tanggal segini. Baru aku izin sama mama aku, "Masa mau ikutan tes Garuda." "Kamu ngapain?" "Ya pengen ikutan aja." "Loh, kamu kan bentar lagi mau diangkat pegawai." Jadi ceritanya juga, alhamdulillahnya setelah 3 tahun itu aku bakal diangkat jadi pegawai tetap di airlines tersebut gitu. Ya aku bilang aja, aku pengen tahu kemampuan saya mah. Kalau misalnya keterima ya nanti tinggal dipertimbangkan lagi gimana. Kalau misalnya ditolak ya berarti emang rezeki saya ada di sini. Nah, akhirnya aku ikutin tes pertama. Waktu tes pertama aku nggak lihat tuh ada teman-teman kerja aku yang lainnya yang ikutan. Jadi aku mikir, oh berarti aku doang kali ya yang ikutan.
pas tes kedua itu psikotes baru mulailah ketemu teman-teman aku. Oh, kamu juga ikutan ya, kamu juga ikutan ya. Besokannya tuh langsung nyebar gitu yang ikutan Garuda Indonesia tuh orangnya ini. Mulailah banyak yang nanya ke aku juga, Ruri kamu ikutan tes ya, terus gimana hasil berikutnya? Kayaknya aku nggak keterima deh. Aku jawab kayak gitu aja kan, cari aman. Loh kenapa? Mereka yang speak gitu. Besokannya nyebar lagi kalau aku nggak lulus tes Garuda Indonesia. Ada yang ngomong, lagian sih nyoba-nyoba banget sih, paling juga nggak lulus kan, emang beneran nggak lulus. Itu langsung menyakitkan men. Kok kalian jadi kayak gitu semua, nggak ada yang ngedukung. Alhamdulillahnya aku selalu lulus setiap ada tes-tes, dan teman-temanku yang lainnya ada yang berguguran, satu tes lagi satu. Waktu tes Askam itu aku lagi cuti ke Jakarta, jadi posisinya juga aku udah selesai kontrak. Nah selesai cuti baru aku ke kantor untuk tanda tangan berkas pegawai tetap. Nah cuma nih pas lagi cuti nih aku ada pengumuman kalau lulus Askam, jadi aku harus pantohir ke Jakarta. Jadi aku harus balik ke Surabaya. Aku ikut pengiriman dari Surabaya untuk pantohir ke Jakarta. Selesai pantohir, alhamdulillahnya aku lulus. Nah di situ aku diskusi lagi sama orang tua aku kalau misalnya aku keterima di Garuda Indonesia. Mama papa aku tuh sempet ya diem bingung gitu kan, kamu yakin dek, kamu kan nanti sebentar lagi diangkat pegawai, kalau misalnya kamu ikut Garuda kamu harus jauh dari orang tua, kamu harus mulai dari awal, kamu harus beradaptasi dengan orang-orang baru, kamu harus dikontrak lagi. Aku sempet mikir gitu, iya sih, mau di mana lagi, aku tinggal pegawai tetap. Kalau di Garuda aku punya pengalaman baru, cuman aku harus mulai dari awal lagi, dari zero, beradaptasi dengan orang-orang baru lagi. Cuman di situ aku mikir, tapi kapan lagi aku bisa berkembang, aku bisa punya pengalaman yang jauh lebih bagus istilahnya gitu. Akhirnya aku pilih Garuda Indonesia. Jadi setelah itu aku balik ke Surabaya, aku menghadap chief aku bilang aku nggak bisa lanjut di airlines ini karena aku udah keterima di Garuda Indonesia. Ya udah dari situ teman-teman aku tuh besok-besokannya nanya ke aku, ngechat aku, loh Ruri kamu bukannya terima, kok di sini ujung-ujungnya keterima sih? Ya aku cuman iya maaf ya kemarin aku bohong, lalala segala macam aku ceritain. Oh gitu ya, ya udah deh kalau gitu doang, nggak ada yang ada sih beberapa yang ngucapin selamat ya pas segala macam, cuman ada juga yang ya udah biasa aja gitu tanggapannya. Cuma ya udahlah, yang penting aku sekarang udah happy kok. Ya pokoknya buat kalian semua kalau punya temen kayak gitu gak usah digubris deh, biarin aja biar mereka tahu sendiri. Akhirnya aku balik Jakarta lagi untuk kontrak selama masa training. Terus di situ juga aku butuh surat lolos butuh. Nah buat kalian semua yang udah pernah kerja, kalau kalian mau masuk di Garuda Indonesia, kalian harus siapin ya surat lolos butuh. Soalnya kalau nggak gitu, training kalian bakal dipending. Karena banyak teman-teman aku yang udah dipending sebulan, dipending bahkan 2 bulan gitu karena surat lolos butuhnya belum ada. Selama masa training itu 3 bulan dan alhamdulillahnya aku cuma ikutin 2 tes flight training karena aku udah punya license dari airline sebelumnya. Jadi aku udah siap untuk terbang gitu kan. Jadi nggak harus nunggu license lagi dari DKUPPU gitu. Udah alhamdulillahnya jadi aku lebih cepat rilisnya daripada teman-teman seangkatan aku. Terus aku dikontrak sama Garuda itu selama 2 tahun. Aku enjoy di awal-awal tahun itu gitu ya. Cuma di pertengahan tahun aku udah mulai homesick. Aku sebulan itu bisa sekali atau 2 kali pulang ke Surabaya. Saking homesicknya aku pengen pulang. Dari situ aku udah mulai capek kan. Kayaknya aku 2 tahun aja udah cukup deh. Aku pengen cari airlines yang ada home base di Surabaya aja gitu, biar deket sama rumah. Aku umroh sama orang tua aku di cuti pertama aku alhamdulillah bisa umroh sama orang tua aku. Dan aku disitu berdoa sama Allah, ya Allah, aku masih pengen banget kerja di Garuda Indonesia, tapi aku pengen pulang ke rumah, aku pengen tinggal sama orang tua aku gitu. Kalian harus percaya, mukjizat itu ada.
Alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian Garuda Indonesia itu buka home base Surabaya. Jadi aku sempat galau pas ada pemberitahuan seperti itu kan. Bisa nih pulang ke rumah masih tetap kerja di Garuda. Kebetulan juga di bulan-bulan itu aku baru mulai terbang pesawat wide body. Aku bisa terbang internasional. Di situ galau. Kalau misal aku di Surabaya, aku udah susah untuk terbang internasional. Gak sebanyak di Jakarta lah. Aku ngomong sama mamaku, aku ngomong sama papa aku, ya terserah kamu. Tapi kalau kamu di rumah, langkah lebih baiknya. Yaudah, akhirnya aku mengajukan diri aku untuk pindah home base Surabaya. Aku di Surabaya, home base Surabaya ini udah hampir 2 tahun. Ya alhamdulillah aku enjoy, walaupun sempet iri lah dengan teman-teman aku yang di Jakarta yang udah terbang internasionalnya lebih banyak daripada aku yang di home base Surabaya. Cuman aku masih tetap enjoy, seenggaknya aku masih bisa kerja di Garuda Indonesia, aku masih bisa tinggal dengan orang tua aku. Terus aku pengen cerita apa lagi ya ke kalian ya. Oh iya, alhamdulillahnya juga aku di sini udah jadi pegawai tetap. Di sistem kerja di Garuda Indonesia itu awal mula kamu dikontrak selama 2 tahun. Selanjutnya dilihat kinerja kamu bagaimana, nilai kamu bagaimana. Kalau misalnya itu semua bagus, kamu bakal langsung diangkat pegawai. Cuman kalau misalnya masih belum terpenuhi, kamu akan di-extend selama 1 tahun kontraknya. Nah, setelah 1 tahun itu dipantau lagi gimana kinerja kamu, apa sudah meningkat, nilai-nilai kamu bagaimana. Kalau misalnya bagus, kamu bakal diangkat pegawai. Nah, aku seperti itu gitu. Jadi aku 2 tahun kontrak, aku di extend setahun, dan alhamdulillahnya aku udah jadi pegawai. Dan pegawai tetapnya di sini sampai umur 36 tahun. Ya. Pokoknya buat kalian semua yang pengen jadi pramugari atau pramugara, fighting ya, jangan dengerin omongan-omongan minus yang ada di luar. Buat kalian semua yang mikir oh ternyata Karuri ini bisa keterima di Garuda karena Karuri udah punya pengalaman jadi pramugari sebelumnya. No, itu salah besar. Karena buktinya teman-teman aku juga yang udah punya pengalaman sebagai pramugari ada juga kok yang gak keterima. Kalian tetap semangat. Banyak juga teman-teman aku yang lulus SMA yang bisa langsung kerja, yang bisa jadi pramugari Garuda Indonesia, dan aku lebih iri kepada mereka. Jadi tetap semangat. Kalau misalnya ada teman-teman kamu yang gak mendukung kamu, acuhkan saja. Nasib kamu ada di tangan kamu gitu kan. Jadi percaya diri juga kalau misalnya mau ikut-ikut tes-tes pramugari. Jadi buat yang mau jadi pramugari, pramugara, keep fighting ya. Untuk video tes-tes tahap-tahap, tips-tips bagaimana cara ikutan tes pramugari di Garuda Indonesia, aku bakal bikin video selanjutnya. Karena sejujurnya saya sudah lupa banget tesnya apa aja, yang ditanyain apa aja, aku jawabnya apa aja. Jadi kayaknya aku bikin rangkuman dulu ya guys gitu ya. Oh iya, untuk pertanyaan giveaway-nya apa ya enaknya ya, aku bingung deh. Yang punya cita-cita jadi pramugari atau pramugara, aku pengen tanya deh, selain cita-cita kalian jadi pramugari atau pramugara, kenapa kalian pengen jadi pramugari atau pramugara? Jawaban yang bagus, jawaban yang menarik bakal jadi pemenangnya. Oke? Jangan lupa syaratnya subscribe YouTube channel aku, like video-video aku, follow Instagram aku, dan like 10 foto yang ada di Instagram aku. Hadiah ini menanti kalian semua. Giveaway ini bakal berlangsung selama 2 minggu, dan setelah itu aku close. 3 hari berikutnya aku bakal ngumumin siapa pemenang giveaway tersebut. Udah ya, sampai sini aja videonya. Semoga kalian suka. Mohon maaf atas cerita aku yang bulet seperti benang kusut. Semoga kalian paham apa yang aku maksud di cerita ini. Buat yang mau ngasih saran video aku selanjutnya, jangan lupa komen yang ada di bawah video aku ini. Bye bye. See you on my next video. Mwah.